La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berupa nikmat, dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oke, dalam kali ini kami ingin membagi kepada teman-teman yaitu sebuah video mengenai tentang manuskrip tertua di Indonesia ini dan di Sumatera Utara ini. Adapun yang nanti kami bahas dalam video ini yang ingin kami bagi kepada teman-teman yaitu tentang identifikasinya, pelestariannya, dan lembaga-lembaga yang mengoleksi manuskrip tertua di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman juga sudah penasaran dengan videonya. Langsung saja saya perlihatkan dan saya berikan tentang bahasan tentang video ini, yaitu ada dari teman-teman saya. Oke, langsung saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amelia sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan sedikit mengenai tulisan manuskrip tertua di Indonesia dan Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Apa sih itu manuskrip atau naskah kuno? Manuskrip atau naskah kuno merupakan sumber pengetahuan yang paling otentik tentang jati diri umat manusia dan latar budaya yang dimiliki pendahulunya. Dapat diwujudkan dalam usaha untuk menjaga, mengkaji, dan melestarikannya. Manuskrip sesungguhnya adalah tradisi yang hidup di tengah masyarakat yang merefleksikan kemajuan peradaban. Manuskrip itu berisi tentang ketuhanan, ajaran budi pekerti, sejarah, cerita rakyat atau dongeng legenda, teknologi tradisional, mantra, silsilah, jimat, syair, politik pemerintahan, undang-undang, hukum adat, dan pengobatan tradisional, hikayat, dan sebagainya. Jumlah manuskrip di Nusantara sangatlah banyak. Manuskrip tersebut banyak di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya suku, bangsa, dan bahasa. Kekayaan ragam aksara merupakan bagian kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang terbesar dari Pulau Sumatera hingga Indonesia bagian timur. Salah satunya saja di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sendiri ada yang namanya sastra Batak. Sastra Batak masih bersifat tradisional, diceritakan dari mulut ke mulut, diturunkan secara lisan. Sering diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari 5 kelompok subetnis, di mana orang-orang Batak terbelah, yaitu Angkola, Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, telah mengembangkan aksara sendiri dan berbeda yang disebut juga dengan surat Batak atau aksara Batak. Surat Batak adalah abugida atau disebut juga alfasilabis. Adalah aksara segmental yang didasarkan kepada konsonan dengan notasi. Aksara Batak adalah satu jenis aksara abugida dengan tanda yang bersifrasi berdasarkan bahasanya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Syaprida di sini akan menjelaskan materi mengenai identifikasi naskah kuno ataupun manuskrip tertua di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Nah, berbicara tentang manuskrip, kali ini saya akan menjelaskan dulu sedikit pengertian manuskrip secara singkat. Manuskrip merupakan salah satu kekayaan yang ada di dunia, salah satunya di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar yang di dalamnya banyak sekali terdapat kebudayaan. Nah, dalam penjagaan manuskrip ataupun pelestarian tentu saja dilakukan di berbagai institusi ataupun organisasi yang di dalamnya terdapat teks ataupun arsip yang harus detail ataupun harus ketat dalam penjagaan dan pelestariannya. Nah, tentu
tentu saja kita sangat membutuhkan peran museum nasional dan juga perpustakaan. Oke, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa manuskrip baik dia terbentuk ditulis tangan maupun tercetak atau dijadikan buku media cetak lebih usianya dari 50 tahun harus dijaga kelestariannya. Kalau kita ngomongin tentang manuskrip, tentu saja kita sudah tidak asing lagi mengenai Pustahalakhlak. Pustahalakhlak hanya dimiliki oleh suku Batak, baik dia suku Batak Toba atau Simalungun, Mandailing, Angkola, Karo, lain sebagainya. Nah, sebenarnya manuskrip itu sudah tersebar luas ya di Indonesia, baik dia dari Sumatera maupun hingga ke timur Indonesia. Nah, Pustahalakhlak berisikan mengenai sebuah narasi yang di dalamnya terdapat makna tersirat dalam suku Batak. Nah, di dalam Pustahalakhlak itu berisikan seperti obat-obatan herbal, ramuan-ramuan, atau seperti najum yang menjelaskan mengenai nasib baik buruknya seseorang. Biasanya Pustahalakhlak itu tertulis terdapat ataupun tertulis ya di dalam sebilah bambu ataupun di tulang-tulang kerbau. Jadi dia kayak terukir. Tulisannya itu berupa aksara-aksara Batak kuno. Selain Pustahalakhlak, ternyata di Sumatera Utara ada juga yang namanya parmualawan atau kayak peti mati yang berbentuk seperti perahu, juga ternyata memiliki makna filosofi sendiri. Nah, kalau secara spiritual, kepercayaan suku Batak di dalam bentuk perahu, bentuk yang dibuat seperti perahu melambangkan bahwa arwah ataupun roh akan menuju ke surga. Nah, jadi itu kayak istimewa dari si peti mati, selain berbentuk perahu, dia itu terdapat ukiran khusus, kemudian dengan corak warna yang berbeda, juga memiliki makna filosofi sendiri seperti warna merah, warna putih, warna hitam. Nah, jadi peti matinya itu terbuat dari kayu asli yang diukir. Kayunya itu biasa disebut dengan husauda ya, kalau secara husauda. Nah, jadi kayak ukiran gaya kombinasi warnanya itu sangatlah menarik. Nah, kita bisa lihat peti mati itu ada di salah satu museum di Sumatera Utara, yaitu Museum Negeri Medan. Nah, jadi itu bentuknya itu yang unik, juga memiliki makna filosofi sendiri. Gak banyak orang yang tahu gitu loh. Jadi kayak apa yang harus dilestarikan itu sangatlah penting, harus kita ketahui. Nah, jadi itu setiap suku ataupun budaya pasti memiliki filosofi ataupun cerita sendiri ya gitu. Nggak cuma suku Batak, suku yang lain juga ada. Tapi karena kali ini kita membahas tentang sekitaran Sumatera Utara, makanya kita bahas tentang ini gitu. Oke, baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Korehan.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari Vira Saprida. Lanjut saja kita masuk ke pembahasannya. Manuskrip atau naskah kuno adalah koleksi langka yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia, termasuk juga itu di Indonesia. Setiap bangsa dapat melihat perjalanan hidup bangsanya melalui naskah-naskah yang telah ditulis. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki banyak corak budaya dari Sabang sampai Merauke pasti memiliki catatan tentang kehidupan masyarakatnya, baik itu dalam segi sosial budaya dan adat istiadat. Pemerintah dan naskah ini sangat penting dijaga kelestariannya. Hal ini karena naskah kuno tersebut adalah peninggalan masa lampau yang berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi yang berbeda dengan kondisi saat ini. Naskah kuno juga memiliki berbagai informasi yang luar biasa dari berbagai bidang seperti sastra, agama, hukum, sejarah, adat istiadat, dan lain sebagainya. Adanya informasi yang ada di dalam naskah akan membantu para ahli sejarah dalam menemukan informasi dan memperkaya kajiannya mengenai sesuatu yang dianalisisnya atau ditelitinya. Adanya informasi yang ada di dalam naskah kuno tersebut, maka perlu untuk melakukan pelestariannya terhadap naskah tersebut atau mempertahankan informasi yang ada di dalamnya dengan melakukan pelestarian naskah. Maka informasi yang terkandung di dalamnya akan mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengakses naskah tersebut. Tindakan preservasi atau pelestarian naskah atau manuskrip seakan selesai dengan melakukan fumigasi, laminasi, atau melakukan book binding atau memperbaiki halaman punggung maupun sampul buku. Namun tidak hanya sekedar kegiatan teknis itu aja, namun juga kebijakan yang mendukung usaha terciptanya kegiatan preservasi secara baik. Tindakan preservasi ini dilakukan terkait dengan usaha pencegahan dan kerusakan naskah. Hal ini diartikan bahwa kerusakan naskah dikarenakan intensitas pemakaian yang tinggi karena usia dan faktor-faktor lingkungan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Sementara untuk naskah atau manuskrip yang masih baik harus dijaga dengan jalan preservasi secara preventif, dirawat atau dijaga, baik kondisi fisik maupun isinya. Inilah sebetulnya yang menjadi pokok dalam kegiatan preservasi bahan pustaka. Selanjutnya, salah satu dari contoh yang saya ambil di sini adalah terdapat di mengenai manuskrip ini mengenai peti mati dengan ukiran khas Gorgan Batak terpanjang di Museum Negeri Sumatera Utara. Peti berukuran panjang 2 meter lebih dan lebar 1 meter itu kondisi dalam perbaikan karena mengalami kerusakan yang cukup krusial. Rusak di beberapa sisi lantaran sudah uzur, diperkirakan usianya itu di atas sekitar 100 tahun. Peti mati diartikan sebagai abal-abal atau terkadang disebut parmualon yang ada di museum, dibuat dari satu kayu utuh atau disebut hausada. Dibuat 2 sisi sebagai bilik jenazah dan penutupnya. Di bagian kepala terdapat ukiran gorga dengan kombinasi warna merah, hitam, dan warna putih. Warna yang punya makna filosofis mendalami bagi etnis Batak. Bentuknya seperti perahu. Konon dalam kepercayaan Batak kuno, perahu ini membawa arwah almarhum ke surga. Biasanya abal-abal dibuat dari pohon nangka, jabi-jabi, atau jenis-jenis pohon getah. Pohon enau setiap prosesnya mulai dari meminta pandai atau tukang untuk membuat abal-abal hingga selesai. Semuanya menggunakan ritual, tidak boleh asal dibuat sembarangan. Dan katanya tuh di situ itu ada juga mengenai filosofi dari itulah awal mulanya adanya abal-abal ini, yang dimana tuh katanya tuh punya orang ada isinya naskah Batak. Habis itu
naskah Batak banyak dimusnahkan karena dianggap produk kekafiran. Semakin langka abal-abal Hausada hingga manuskrip Batak, naskah bambu Batak di Museum Negeri Sumatera Utara. Dengan usia koleksi yang ada juga menunjukkan jika budaya menulis di etnis Batak sudah ada sejak lama. Meski bukti fisik manuskrip Batak berada di luar negeri, Mangunju tidak merisaukannya, lantaran di sana mereka menjaganya dengan baik. Manuskrip Batak ini, kata Manguji, mulai hilang sejak misionaris Kristen masuk saat itu. Berbagai naskah yang ada dianggap produk kekafiran, dianggap bertentangan dengan ajaran agama lantaran ditulis oleh para datuk yang diartikan sebagai dukun. Setiap kali ke Eropa, di beberapa museum besar di sana, Manguji selalu pulang dengan oleh-oleh. Digitalisasi koleksi manuskrip Batak itu salah satu bentuk upaya konservasi yang dilakukannya. Selain tetap mengumpulkannya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulia dari kelompok 6 SPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian manuskrip tertua di Indonesia. Kali ini saya akan mengambil satu tempat manuskrip tertua Indonesia, yaitu Museum Radia Pusaka. Karena Museum Radia Pusaka merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang menyimpan berbagai macam benda-benda dari masa lampau yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Salah satu koleksi yang tersimpan di dalamnya adalah manuskrip. Koleksi manuskrip yang dimiliki sebanyak 400 naskah kuno Jawa yang berisi tentang cerita wayang, sejarah keraton, jamu tari, musik gamelan, dan paukon. Semua koleksi jenis manuskrip tersebut telah berusia lebih dari setengah abad, sehingga kondisinya rentan terhadap kerapuhan. Kondisi naskah-naskah kuno yang rapuh bahkan ada yang sudah rusak, menjadikan pihak museum untuk membuat kebijakan melakukan proses digitalisasi naskah. Menurut pegawai teknis digitalisasi manuskrip, diketahui bahwa naskah dengan judul Babat Giyanti, Suluk Warna-Warni, Babat Surakarta, dan Lontar Jawa memiliki kondisi kerusakan paling parah akibat binatang kutu. Kondisi naskah rusak tersebut tidak memungkinkan untuk dipegang oleh pembaca, namun informasi yang ada di dalamnya masih dapat terbaca. Naskah yang lain juga masih banyak yang memiliki kondisi yang sama. Banyaknya kondisi naskah yang rusak perlu penanganan ekstra dari staf pelaksana teknis digitalisasi. Namun dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga proses digitalisasi manuskrip yang berjalan tahun 2010 hingga sekarang baru mencapai tidak kurang 100 manuskrip dari total 400 manuskrip. Saya Julia Astika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian manuskrip tertua di Sumatera Utara. Pelestarian bahan pustaka naskah kuno di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan, yaitu dengan cara melakukan fumigasi ataupun pengasapan pada naskah agar jamur dan binatang yang menempel pada naskah hilang. Juga mendatangkan ahli di bidang pelestarian naskah kuno untuk memberikan seminar kepada staf preservasi dan konservasi agar naskah kuno tetap terjaga. Di samping itu, pemberian zat kimia juga dilakukan pada naskah kuno, yaitu berupa mengoleskan minyak serai agar naskah kuno tidak dimakan rayap dan teks di dalam naskah dapat terbaca. Kendala dalam melakukan preservasi adalah kurangnya alat dan bahan untuk melakukan preservasi serta kekurangan sumber daya manusia, dan juga kurangnya sumber dan tidak adanya jadwal khusus untuk menangani pelestarian naskah kuno. Museum sebagai tempat penyimpanan naskah-naskah kuno wajib menjaga dan merawat naskah-naskah tersebut agar tidak rusak. Naskah kuno sebagai salah satu warisan budaya bangsa mengandung berbagai ilmu pengetahuan, sejarah, silsilah, kesenian, dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah semestinya warisan budaya yang berwujud naskah kuno harus dijaga, dirawat, serta dipelihara baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik adalah perawatan, pemeliharaan, penyimpanan naskah dengan cara yang baik dan benar, sesuai prosedur penanganan naskah. Secara non-fisik, biasanya berupa alih aksara, terjemahan, kajian, maupun alih media.
Berdasarkan observasi di Museum Negeri Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 260 jenis naskah kuno, yaitu terdiri dari 171 naskah Batak, 88 naskah Arab dan Melayu, dan 1 naskah bentuk naskah yang pelestarian bahan pustaka memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari serangan serangga, manusia, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Dengan pelestarian yang baik, serangga dan binatang kecil tidak akan dapat menyentuh dokumen. Manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak sempat tumbuh dan sinar matahari serta kelembapan udara di museum akan mudah dikontrol. Yang kedua, fungsi pengawetan. Dengan perawatan yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, bisa tahan lebih lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pemustaka dapat memanfaatkan koleksi tersebut. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Dengan adanya pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi bersih, bebas debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang berbagai penyakit, sehingga pemustaka maupun pustakawan akan tetap sehat. Pemustaka lebih bersemangat dalam memanfaatkan bahan pustaka. Yang keempat, fungsi pendidikan. Pemustaka dan pustakawan dapat belajar bagaimana cara memanfaatkan dan merawat dokumen, misalnya dengan tidak membawa makanan dan minuman ke ruangan pustakaan, tidak mengotori bahan pustaka, tidak melipat bahan pustaka untuk menandai batas bacaan, memberi tanda warna atau spidol atau stabilo pada kalimat yang ada dalam bahan pustaka, dan sebagainya. Keenam, fungsi sosial. Pelestarian pustaka tidak bisa dikerjakan seorang diri. Pustakawan harus tetap mengikut sertakan pemustaka untuk ikut merawat bahan pustaka. Oleh karena itu, sikap pengorbanan perlu ditumbuhkan pada setiap orang demi kepentingan dan keawetan bahan pustaka. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Dengan pelestarian pustaka yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, sehingga keuangan perpustakaan dihemat. Yang ke-8, fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, maka perpustakaan akan tampak makin indah, sehingga akan menambah daya tarik pemustaka dan mereka betah berada di perpustakaan. Berdasarkan observasi di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan, terdapat 260 jenis naskah-naskah kuno, yaitu terdiri dari 171 naskah Batak, 88 naskah Arab dan Melayu, dan 1 naskah Bali. Bentuk naskah yaitu berupa kulit kayu yang terdapat 243, bambu 9, kertas 6, tulang 2, daun lontar 1, dan prasasti 1 yang berisikan tentang cerita peninggalan zaman dahulu, obat-obatan, Al-Quran, Alkitab atau Injil Lukas, dan Markus dengan aksara Batak dan bahasa Batak, surat menyurat, ilmu kependudukan, ratapan, dan lain sebagainya yang diletakkan di dalam lemari. Namun, banyak naskah yang tidak terawat dan kondisinya sudah mulai rusak. Akibatnya, kurangnya perawatan dan usia naskah yang sudah lama. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk pelestarian naskah kuno, yaitu diantaranya sudah dilakukan alih aksara 70, terjemahan 50, kajian 15, maupun alih media 18. Selain itu juga merawatnya dengan cara melakukan fumigasi, yaitu pengasapan pada naskah yang diasapi di dalam ruangan lemari, fumigasi selama 3 hari dan setelah itu dibiarkan 1 minggu agar bakteri dan jamur yang menempel pada naskah hilang. Kemudian melakukan mikrofilm, yaitu merekam naskah dan memfotokopi naskah dalam bentuk digital. Naskah-naskah yang telah rusak juga dapat diperbaiki dengan menempelkan tisu Jepang serta pengolesan minyak serai secara searah dan diletakkan di tempat yang teduh agar naskah tidak mudah rapuh atau patah, dan juga penulisan kembali dengan tinta agar teks yang pudar di dalam naskah dapat dibaca dan dipergunakan kembali. Tetapi belum sepenuhnya perawatan naskah dilakukan karena keterbatasan alat dan sumber daya menjadi penghalangnya. Perbaikan naskah dilakukan kira-kira sebulan sekali. Oleh karena itu, aspek pemeliharaan dan perawatan naskah menjadi hal yang sangat penting. Melihat banyaknya koleksi naskah yang tersimpan di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Medan, maka penanganan, pemeliharaan, dan perawatan naskah secara fisik sangat diperlukan
agar naskah-naskah tersebut tetap terjaga dan terawat kondisinya. Lembaga-lembaga yang mengoleksi aksara-aksara atau manuskrip yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, menyimpan sekitar 11.147 naskah kuno yang terdiri dari naskah Nipa, Babak Diponegoro, Kitab Negara Kartagama, dan masih banyak lainnya. Manuskrip kuno juga dapat kita lihat melalui situs online resmi Perpustakaan Nasional, dan sekitar 3.000 sampai 4.000 naskah kuno telah didigitalkan. Baik, selanjutnya Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran yang berada di Solo, Jawa Tengah, memiliki 11.000 koleksi yang berupa manuskrip, arsip, buku sejarah dan budaya, hingga majalah kuno. Dari total koleksi tersebut telah digitalisasi sebanyak 3.137 Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran yang berada di Solo, Jawa Tengah. Reksa Pustaka memiliki total koleksi sebanyak 11.000 naskah kuno yang berupa manuskrip, arsip, buku sejarah dan budaya, hingga majalah kuno. Dari total koleksi tersebut telah digitalisasi sebanyak 3.132 koleksi dengan jumlah 400.202 lembar halaman naskah. Dan selanjutnya ada Museum Radia Pustaka yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Museum tersebut menyimpan Museum Radia Pustaka yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Museum tersebut menyimpan 1.500 naskah kuno, baik yang dicetak maupun yang ditulis tangan, yang terdiri dari Kakawin Ramayana, Babat Samko, dan masih banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang tentang lembaga-lembaga yang mengoleksi aksara-aksara atau manuskrip yang berada di Indonesia dan Sumatera Utara. Manuskrip merupakan salah satu khazanah bangsa di dunia, termasuk Indonesia, dan merupakan khazanah budaya juga. Konservasi terhadap manuskrip sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan di berbagai lembaga atau organisasi yang memiliki koleksi arsip atau naskah. Salah satu lembaga yang memiliki naskah budaya di Yogyakarta adalah Perpustakaan Museum Sonobuyo. Perpustakaan museum ini memiliki banyak naskah budaya sebanyak 1.400-an naskah. Kebijakan preservasi juga dilakukan di perpustakaan museum ini, dan jenis preservasi yang dilakukan adalah melakukan freezing dan mengkonversi naskah asli ke format digital untuk semua koleksi. Hal ini dilakukan untuk kelangsungan hidup dari manuskrip karena banyaknya pengunjung baik dari mahasiswa, ilmuwan, dosen, dan sebagainya menggunakan naskah-naskah tersebut. Akses informasi dibuka secara umum untuk semua orang yang datang, sehingga perlu adanya preservasi untuk naskah-naskah yang dimiliki oleh Perpustakaan Museum Sonobudoyo. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Ya, bagaimana dengan video yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi? Saya kira itu sangat-sangat menarik untuk kita lihat ya, dan kita dengarkan kembali. Semoga dalam video ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita juga terus akan mengkaji masalah naskah-naskah yang ada di Indonesia ini, dan khususnya juga di Sumatera Utara ini.
Oke, jadi dalam video tersebut kita tentu dapat menyimpulkan betapa berartinya sebuah naskah itu, sebuah manuskrip karena dalam manuskrip tersebut tentu tersimpan sebuah ilmu ataupun rahasia-rahasia yang memang susah untuk diketahui, yang dapat diketahui hanya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang berkompeten dalam bidang tersebut. Oke, mungkin ini saja video yang kami share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Adapun salah silap kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.